Harusnya yang protes itu KPK. Kenapa ARA searogan itu, sesongong itu? Terima kasih. Apa yang dilakukan oleh ARA itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Sering kami sampaikan di sini, himbauan baik kepada masyarakat, kepada rekan-rekan jurnalis juga apabila rekan-rekan mengetahui keberadaan saudara HM. Setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Create wealth, don't steal from our people. Stop praktek-praktek semacam itu. Segera stop. Kalau tidak stop, ya lihat aja apa yang terjadi. Daerah yang paling rentan korupsi warnanya merah. Masalahnya ini kenapa banyak banget yang merah, kocak? Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan seperti biasanya. Kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang menerang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia kan? Gitu. Ya Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka! Sikap arogan dan sombongnya terhadap kita, termasuk dia bikin sayembara segala macam, itu ternyata menghasilkan kemenangan DKI. Apa yang dilakukan oleh ARA itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Karena artinya KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya, sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming 8 miliar untuk menangkap buronan KPK. Jadi ya silakan, harusnya yang protes itu KPK. Kenapa ARA searogan itu, sesongong itu? Terima kasih. Nah benar Bung Deddy Sitorus, harusnya yang protes itu KPK, tapi kenapa Bung Deddy Sitorus yang protes? Ya, dari sayembara itu, kenapa? Ya padahal Bung Deddy Sitorus tadi kan mengatakan harusnya protes KPK ya kan? Ya biar KPK aja gitu yang protes kalau semisalkan memang itu menyalahi. Tapi kalau misalkan tidak ada protes dari KPK, berarti ya KPK mendukung adanya sayembara yang dilakukan oleh Bung Marwar Sirait ini. Apalagi nih ya, dari kalau kita lihat sebelum-sebelumnya soal pengungkapan Harun Masiku yang sudah 4 tahun ini entah di mana gitu ya, yang susah banget untuk ditangkap gitu ya. KPK itu udah sering kok ngomong di publik kalau semisalkan ya pesan gitu ke publik, kalau semisalkan barang siapa yang tahu ya kira-kira tahu keberadaannya Harun Masiku atau pernah ketemu mungkin silakan lapor ke KPK. Itu sudah berkali-kali KPK mengatakan hal itu. Ya kalau kita lihat dari pernyataan KPK waktu itu ya soal mengenai hal itu ya, kayaknya sih KPK bakal mendukung sih adanya sayembara ini. Apa yang dilakukan oleh ARA itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Oke, kita tanya KPK. Apa benar kayak gitu? Pertanyaan pertama, ini terkait dengan adanya sayembara ini yang sedang ramai di X ya, dari Pak Menteri, yang menawarkan uang sejumlah 8 miliar ya, bagi siapa saja yang bisa menangkap atau memberikan informasi keberadaan saudara HM. Bagi kami tentunya sangat mengapresiasi dari apa yang sampaikan oleh Pak Menteri, karena saudara HM saat ini juga sedang kami cari. Sering kami sampaikan di sini, himbauan baik kepada masyarakat, kepada rekan-rekan jurnalis juga apabila rekan-rekan mengetahui keberadaan saudara HM agar diinformasikan kepada kami. Jadi tentunya ini juga menjadi dorongan moral bagi kami untuk terus fokus mencari yang bersangkutan. Mudah-mudahan juga dengan adanya sayembara ini di X ini bisa memberikan dampak yang lebih positif dalam penanganan perkara yang sedang kami tangani, khususnya saudara HM. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya banyak yang tertarik dengan sayembara ini dan banyak yang lebih aware
terhadap lingkungannya, dan mungkin yang selama ini tidak begitu tertarik dengan saudara HM sekarang menjadi lebih tertarik. Artinya bisa memberikan informasi gitu kepada kita. Itu saja. Kemudian yang Kan Bung Dedi, wah udah terlanjur ngomong di publik gitu, ternyata responnya KPK positif aja nih sama apa yang dilakukan oleh Bung Marwar soal sayembara menemukan Harun Masiku gitu. 8 miliar Bung Dedi. 8 miliar itu bukan uang sedikit. Bung Ara rela merogoh uang pribadinya untuk memberikan hadiah kepada orang yang bisa menemukan Harun Masiku itu di mana. Nah, gimana? Kalau udah berstatement seperti itu tapi responnya KPK justru positif. Berarti ini bisa dikatakan kesoktawan atau kearoganan ini, siapa kira-kira yang arogan? Bung Dedi atau Bung Ara? Kalau kita bicara soal korupsi ataupun suap ataupun kasus-kasus semacam itu yang sedang terjadi di Indonesia, itu memang menjadi perhatian khusus dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Ini sudah ditekankan berkali-kali, bahkan sudah berpesan Pak Prabowo untuk tidak mencuri uang rakyat atau menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Bahkan yang terbaru kemarin itu, baru aja ketika Pak Prabowo Subianto menghadiri sebuah acara peringatan Hari Guru, itu juga memberikan pesan yang sama. Uang rakyat itu ya harus dimanfaatkan atau harus dirasakan oleh rakyat. Ini masih harus kita tingkatkan. Bukan 10.000 rumah, bukan 10.000 sekolah yang kita perlu perbaiki. Kita punya 330.000 sekolah lebih. Jadi pekerjaan kita tidak ringan. Tapi kita bertekad untuk bekerja keras. Kita bertekad setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Oh, setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Ya. Ini abis ini jangan sampai bilang para koruptor itu, loh saya juga rakyat, awas deh ya sampai bilang kayak gitu. Ini memang jadi perhatian khusus gitu ya. Permasalahannya kasus korupsi di Indonesia tuh sangat-sangat merajalela. Jadi wajar aja gitu loh kalau Pak Prabowo Subianto tidak pernah capek untuk mengingatkan kepada semua orang soal uang rakyat. Uang rakyat ya ampun gitu ya, uang rakyat itu dikumpulkan ya biar dikembalikan lagi untuk rakyat. Untuk pembangunan bangsa, bukan kok dicuri kayak gitu. Prabowo, ciptakan kekayaan, jangan mencuri dari rakyat. Create wealth. Don't steal from our people. Tuh, Create wealth. kan? Lagi-lagi Pak Prabowo mengingatkan. Banyak kesempatan. Saudara-saudara, begitu luar biasa kekayaan diberikan Tuhan kepada kita. Saya bicara dengan beberapa pengusaha beberapa hari yang lalu. Kelapa, kita adalah produsen kelapa terbesar di dunia. Di sebuah negara tetangga kita ada 2.000 pabrik pengolahan kelapa. 2.000. Di mana bahan bakunya, kelapanya? Dari mana? Dari Indonesia. Di Indonesia mungkin kalau dihitung sekarang, mungkin tidak lebih dari 4-5 pabrik pengolahan kelapa. Ternyata kelapa ini bisa bahan untuk macam-macam. Bahan untuk bikin roti, bahan untuk bikin macam-macam. Bahan untuk obat, suplemen. Ada 2.000 pabrik, masing-masing pabrik mempekerjakan dari 1.000 sampai 2.000 pekerja. Berarti 2.000 pabrik itu potensinya mempekerjakan 2 juta orang. Kelapanya dari kita. Ahli kelapa yang terkemuka ada di kita.
Ya. Bersih, Pak. Hah? Bersih. Oh. Saya kasih sedikit peringatan dulu ya. Stop, hentikan. Stop praktek-praktek semacam itu. Segera stop. Kalau tidak stop, ya lihat aja apa yang terjadi. Harus kasih peringatan dulu. Tolong, rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi lagi. Kita yang dipilih rakyat harus setia kepada rakyat. Kita stop praktek-praktek kesalahan, praktek-praktek merampok uang rakyat. Stop. Pesan dari Pak Prabowo, mencari kekayaan tuh silakan aja, tapi jangan lewat uang rakyat. Ya uang rakyat itu biar dinikmati rakyat gitu loh, biar dikembalikan lagi ke rakyat. Meskipun kamu rakyat tapi bukan gitu caranya, ya. Bukan dengan mengorupsi uang-uang yang harusnya bukan milik kamu, ya. Ini sudah jadi warning banget untuk semua orang gitu, khususnya para koruptor, hati-hati. Di eranya Pak Prabowo ini masih baru memimpin Indonesia tapi luar biasa gebrakannya khususnya di masalah korupsi gitu ya. Sudah di awal-awal kepemimpinan Pak Prabowo ini kita sudah melihat bagaimana komitmennya Pak Prabowo Subianto untuk memberantas para koruptor ini. Apalagi Bung Deddy Sitorus sebagai orang yang duduk di kursi perwakilan rakyat gitu ya, yang saat ini rakyat itu padahal sedang berjuang atau sedang pengen banget untuk segera disahkannya RUU perampasan aset, sedangkan ini masih apa bahasanya, mulek atau rumit banget nih kayaknya, belum disahkan sampai detik ini, malah mengomentari hal yang dilakukan oleh Bung Ara ini menjadi hal yang negatif gitu. Harusnya sih kalau Bung Deddy Sitorus benar-benar nih ya serius pengen ikut berpartisipasi dalam memberantas korupsi, harusnya tanggapannya positif gitu ya dengan adanya sayembara yang diadakan oleh Bung Ara ini. Toh yang keluar duit bukannya Bung Deddy Sitorus, yang keluar duit kan Bung Ara gitu ya. Hadiah yang diberikan oleh Bung Ara juga tidak main-main. Ya siapa tahu dengan langkah seperti ini Harun Masiku ketangkep, ya kan ini jadi luar biasa sekali gitu. Soalnya 4 tahun, bayangin Bung Deddy 4 tahun tidak tertangkap. Siapa coba yang tidak curiga kalau ini nanti kayak ada seseorang dari partai yang kebal hukum gitu, tersangka tapi kabur bertahun-tahun tidak ketangkep. Siapa yang gak curiga ke arah sana gitu loh. Harusnya responnya positif, apalagi KPK tadi sudah merespon hal positif juga loh yang dilakukan oleh Bung Ara ini. Justru berterima kasih gitu kepada Bung Ara yang sudah mengadakan sayembara ini. Dan KPK juga melihat mungkin barangkali dengan adanya sayembara ini menjadi semangat nih untuk para orang-orang yang sudah mengetahui keberadaannya Harun Masiku bisa langsung lapor. Iya kan? Baru sebulan menjabat sebagai presiden, Prabowo Subianto langsung bikin gebrakan besar. Dalam waktu singkat, sudah membongkar banyak kasus korupsi triliunan, mulai dari impor gula yang bikin negara rugi besar, hingga kasus korupsi kelapa sawit yang melibatkan PT Asset Pacific. Dan yang bikin lebih panas, Kejaksaan Agung, Kejagung, langsung ikut turun tangan dan ambil tindakan dengan menindaklanjuti sampai menangkap para tersangka yang terlibat dalam korupsi-korupsi tersebut. Mereka nggak main-main loh. Ini bukti kalau Prabowo dan Kejagung nggak cuma omong doang, tapi langsung bergerak cepat untuk menindak korupsi yang udah merusak sistem. Ini jelas jadi pesan keras buat para pelaku korupsi di luar sana. Jangan harap bisa lolos. Pemerintah sekarang serius banget membersihkan semuanya. Dan kalau udah kayak gini, nggak ada ampun. Prabowo dan Kejagung dalam sebulan saja udah nunjukin komitmennya buat berantas korupsi. Bang, bener nggak seluruh Indonesia itu penuh dengan korupsi? Menarik nih. Pembahasan yang tepi jurang. Tapi kadang kita harus bikin hidup lebih menantang. Indonesia itu memang masih rentan sama korupsi. Buktinya bisa kamu cek di Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Nah, yang menarik, ternyata ada peta yang bisa ngasih tahu kita daerah mana nih yang paling rentan korupsi. Petanya kayak gini, namanya SPI, Survei Penilaian Integritas. Daerah yang paling rentan korupsi warnanya merah. Yang kuning itu artinya waspada, dan yang hijau artinya aman dan terjaga. Masalahnya ini kenapa banyak banget yang merah, kocak. Yang hijau cuma 1
satu daerah doang nih. Coba kalau kamu daerahnya di sini, setuju nggak sama hasil peta ini? Nah, adanya peta ini justru bagus. Jadi kita tahu di mana kita harus bebenah supaya Indonesia bisa bersih dari korupsi. Peta ini bikinan KPK lewat SPI, Survei Penilaian Integritas. Berarti valid dan terpercaya nih sumbernya. Kita juga bisa bantu ngisi survei dan bantu bikin laporan kalau di daerah kita masih ada praktek korupsi. Jujur, saya lihat ini jadi excited sama masa depan negara kita. Karena ternyata makin transparan cara monitornya. Insya Allah, secepatnya kita habisin satu-satu tuh yang korupsi. Apalagi presiden baru kita tegas banget urusan hal ini. Berani mengisi, habisi korupsi. Kalau menurut kau gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Ini yang aku bilang tadi, ya kan? Masalah korupsi di Indonesia tuh benar-benar lagi merajalela. Bahkan dari peta survei penilaian integritas nasional pun, itu banyak kota-kota, daerah-daerah yang warnanya merah, di mana di daerah itu terindikasi adanya korupsi. Banyak banget, tidak cuma 1-2 aja, bahkan lebih banyak warna merahnya gitu loh. Yang warna hijau cuma 1 tok tadi ya. Waduh. Ini nih, makanya langkahnya Pak Prabowo soal pemberantasan korupsi ini sangat didukung penuh oleh saya selaku rakyat, ya kan. Pastinya rakyat lainnya juga merasakan hal yang sama. Ini perlu ditindak tegas soal korupsi, tidak pandang bulu siapapun itu, termasuk Harun Masiku. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat dari kalian semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.